Pelajari baik-baik. Nanas ini aja, subhanallah, ya, luar biasa loh. Semua bagiannya bermanfaat. Bahkan yang tidak kalah bermanfaatnya adalah bagian tengahnya ini. Kalau bahasa sini apa ya? Bonggol, bulurnya kalau bahasa kampung saya. Bonggol nanas ini Bu sekalian, Anda bisa gunakan untuk alergi. Jadi diambil bonggolnya, di blender sama habatus sauda, di blender, ya. Di blender, jadi satu bonggolnya kurang lebih gitu kan? Ya boleh lah, biar ada kerjaan. Jadi bonggolnya itu diambil, di blender sama habatus sauda. Untuk kasus-kasus alergi, misalkan sinusitis salah satunya ya. Sinusitis sih bukan alergi, tapi salah satu sakit lah, penyakit. Ya itu bisa pakai itu tadi. Termasuk juga kita Indonesia ini punya sumber asam amino yang sangat luar biasa. Sumber asam amino. Tadi kan gen tadi kan bahan bakunya asam amino. Maka salah satu sumber asam amino yang terbaik yang ada pada negeri ini namanya air kelapa. Air kelapa tuh kalau Anda masukin racun baygon, racun tikus, ya bukan baygon, racun tikus, dia bisa menggumpal. Jadi sama air kelapa tuh digumpalkan. Itu dahsyatnya air kelapa bisa mencegah racun atau menyerap racun. Air kelapa. Air kelapa apa? Tergantung, kalau usia Anda masih muda, air kelapanya muda. Serius? Air kelapa muda sama air kelapa tua, kelapa muda sama kelapa tua beda kandungan. Pernah saya tulis, baca aja di Instagram. Pernah saya tulis. Ya. Kalau yang umurnya sudah ya 45 tahun, 50 tahun ke atas, minumlah air kelapa tua. Ya. Lalu, jadi kan kelapa tua tuh kan yang biasa dibikin santan kan? Ya, jadi jangan dibuang airnya. Diminum. Dan pH-nya dia memang lebih sedikit tidak seasam kelapa muda. Karena kan lebih light dia kan. Kalau asam kelapa muda kan biasa lebih tajam ya, karena lebih asam. Supaya dia pH-nya lebih turun, lebih netral, maka Anda bisa masukin garam. Ya, air kelapa itu. Setelah masukin garam, Anda masukin kurma. Setelah itu diapain? Di blender. Nanti ditunggu sampai dia larut di situ. Lalu minum air sarinya itu. Ya. Apa efeknya? Detox. Dia bisa mendetoks badan. Dan air kelapa itu bisa Anda topping. Toppingnya bisa pakai jahe, bisa pakai kunyit. Bisa blender tadi. Kasih kurma, kasih madu, kasih garam. Itu buat detoks badan. Buat asupan mikronutriennya itu menggunakan air kelapa yang tua. Jadi ibu-ibu yang sudah ada penyakit-penyakit degeneratif, minum air kelapa tua. Muda boleh nggak? Boleh. Tapi air kelapa muda juga tidak semua. Kalau menurut guru saya, karena saya bicara begini juga ada itunya, ada orang-orang di belakang saya yang punya penelitiannya. Itu salah satunya adalah air kelapa yang dagingnya masih ingusan. Yang halus banget tuh loh dagingnya. Itu paling tinggi asam aminonya. Ambil itu bisa di blender. Ya, air kelapa itu. Apa? Tidak apa-apa. Tapi sebaiknya sih kalau saya saran, kalau Anda pernah ketemu dengan abang-abang yang jual air kelapa dan orang yang biasa sudah lama jualan, pasti dikasih garam sama dia. Sama juga abang jualan rujak. Abang jualan rujak, kalau dia tahu cara bikin bumbu rujak yang baik, pasti dia akan pakai pisang mentah. Betul kan? Gitu. Itu ada ilmunya tuh. Ya. Ilmu tentang makanan. Ya, termasuk kunyit. Kunyit itu kalau ibu-ibu mau dapatkan kunyit dengan... Jadi kunyit itu kalau Anda bikin kunyit ya, ini kan kunyit. Mau dapatkan penyerapan kunyit ini lebih baik ya, maka Anda masukkan kunyit itu black pepper, lada hitam. Jadi kunyit misalkan gini, tadi kita bikin tadi itu, kunyit diiris-iris, lalu dimasukkan air panas, lalu kasih black pepper.
maka penyerapan kunyitnya akan jauh lebih baik. Dan lagi-lagi kalau mau lebih cepat dia diserap tubuh, maka kecilkan ukurannya. Parut. Ya, diparut. Boleh pakai parut juga nggak apa-apa, atau mungkin habis diparut terus Anda keringkan di oven juga nggak apa-apa. Diangin-anginin gitu, nanti lama-lama kan dia kan jadi bubukan, jadi serbukan juga bisa. Habis itu cara itunya bila dikocok-kocok di sini. Oh, ini bonggolnya. Iya. Nah, ini bonggol nanas ya. Kalau Anda lihat kayak begini, maka ucapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Anda lihat sesuatu yang di situ Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, maka ucapkan itu supaya kita makin kuat perasaan kita dengan Allah. Contoh, lihatlah daun ini. Ada daun yang besar, ada daun yang kecil, terus ada pohon mangga, ada mangganya teruntai, terjuntai di situ. Allah yang susun semua itu. Anda lihat mungkin di sini ada batu, kan Anda pergi ke gunung, ada batu kecil, ada batu besar. Allah yang susun sedemikian rupa. Akidah itu begitu sebenarnya. Supaya kita merasa apa? Ini nggak kebetulan gitu loh. Mana bisa petani bikin mangga tergantung kayak begitu. Dari awal biji loh. Apalagi kalau kita bicara tentang manusia. Dari air yang hina, dari sperma. Sperma itu kan kayak kecebong. Kecebong duduk gitu. Terus masuk ke dalam ovum, ke sel telur. Itu pun nembusnya itu luar biasa susah dia. Terus tiba-tiba dari situ lengket dia kan, terbuahin, pembuahan, nempel di dinding rahim. Siapa yang nempelin? Nempelin rahim, habis itu supaya dapat makanan, dari situ akhirnya dibikin saluran kabel, namanya plasenta. Siapa yang bikin? Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, gitu loh. Jadi setiap kita mandang sesuatu, sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Lihat burung, Anda dikasih sayap, nggak bisa terbang. Burung itu gitu kan, tiba-tiba kok bisa ngepak, bisa terbang, ngepak terbang. Ada nggak Allah bilang gitu? Allah, dialah yang menggerakkan awan, dia menggerakkan sayap. Allah bilang semua. Nggak ada Tuhan berani jadi maaf, kalau ada yang ngaku Tuhan, coba declare kayak begitu. Silakan declare. Siapa yang menggerakkan gunung itu? Gunung itu berjalan sebenarnya. Siapa yang menggerakkan awan? Allah semua loh. Yang Allah butuhkan apa? Yang Allah perlukan apa? Sembahlah dia. Jangan sekutukan dia. Kalau lagi sakit, kembalilah sama Allah. Kembalilah pada apa yang dia ciptakan. Kalau belum sembuh, sabar. Sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun katakanlah kita zolim dengan badan kita, tiba-tiba minta sembuh sekali sehari 2 hari, ya nggak etis namanya. Nabi Ayub alaihissalam tidak minta. 20 tahun dikasih ujian sama Allah, baru 20 tahun kemudian, 18 tahun istrinya bilang sama Nabi Ayub, tolonglah berdoa sama Tuhan, sama Allah, supaya engkau disembuhkan. Nabi Ayub hitung, mana lama kita hidup susah, mana lama kita hidup senang. Ternyata lebih lama hidup senangnya. Masih dulu. Akhirnya di tahun ke-20 baru dia berdoa, coba. Nabi. Memang kalau lagi sakit, ya bersyukur dulu. Tumpahkan air mata sama Allah, minta sama Allah. Ya. Karena mungkin itu cara Allah untuk menguras air mata kita. Tanpa sakit mungkin Allah nggak kasih kenikmatan ibadah. Orang yang sakit, zikirnya, baca Qur'annya, sholatnya mungkin itu jauh lebih nikmat dan khusyuk. Gitu loh. Nikmati itu. Ya, sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini nih semua toolsnya aja. Tools. Apakah minum begini menjadi jaminan sembuh? Enggak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Allah berkehendak, hanya mungkin minum beginian saja bisa. Mungkin orang bisa hamil. Kalau Allah berkehendak. Yang kita butuhkan apa? Selaraskan diri kita dengan kehendaknya Allah. Lakukan apa-apa yang Allah suka. Jangan zolimi badan. Ya, jangan lagi sakiti badan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ya, jadi seperti itu Bu sekalian. Jadi semakin kita mengenal mereka ini semakin, ya Allah terima kasih banget hidup di Indonesia.